Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Kesunyian tempat itu pecah saat dua orang yang baru datang menyapa semua. Hai semua. Seraya melambaikan tangan dan sebelahnya lagi menggandeng seorang gadis cantik. Mereka berjalan beriringan, ikut menuju ke arah Andira, Giva, dan Tegar. "Dedi!" teriak Tegar, diikuti oleh Giva. Mereka melonjak ingin mendapat giliran gendong. "Dedi, kok telat?" Nathan terpaksa membopong keduanya. Bersamaan, Andira mendekati Anggista yang masih setia berdiri di sebelah Nathan. "Maaf ya sayang, Dedi telat tadi. Ada kerjaan yang gak bisa ditinggal. Soalnya," ucap Nathan, "minta maaf." "Hai Gis, apa kabar?" Sementara Andira menyapa Anggista, seorang gadis cantik yang digadang memiliki hubungan khusus dengan mantan suaminya. "Hai Kak, Dira. Apa kabar? Lama gak jumpa." Balas gadis itu, mereka cipika-cipiki. Andira mengajak Gista duduk, hanya saja gadis itu menolaknya. "Anggis pengen ketemu sama Kak Cantika dulu. Mau ngucapin selamat atas kelahiran putrinya," ujar gadis itu. Andira mengantarnya, meninggalkan Nathan yang tengah sibuk dengan dua bocil kesayangannya. Mereka tengah asyik bercerita banyak hal. Tak berapa lama, Samir datang. Sebelum ikut ngobrol, tak lupa menyapa dulu tamunya. "Kok telat?" Dan seraya mengulurkan tangan, disambut senang hati oleh Nathan. "Iya Pak, kebetulan stok bahan baku di gudang habis, jadi harus ngambil pesanan dulu di pusat." "Pak," terangnya. Samir mengangguk. Mereka mulai berbicara bisnis yang membuat kedua bocil itu merasa jenuh. "Dad, mana kejutannya buat kita-kita?" tanya Giva mengingatkan. Sontak Nathan melirik ke arah Samir. Wajahnya berubah merah saat lelaki itu menatapnya tak biasa. "Wah, kejutan apa itu?" timpal Samir membuat suasana tambah berisik. Giva juga Tegar tak sabar ingin secepatnya dikasih tahu. Mana? Dad, ini nah kejutan dari Dedi," ujar Andira membawa gadis cantik di sebelahnya ke tempat itu. "Kak Anggis ini calon mami kalian," sambungnya. Anggista tertunduk malu. Wajahnya udah kayak kepiting direbus, merah merona. Apalagi saat Nathan menimpali ucapan Andira barusan. Menghampiri dan menggandengnya untuk dikenalkan pada dua bocil tadi. "Kenalin, ini Kak Anggis. Dedi minta doanya ya, biar Kak Anggis sama Dedi cepat nikah," ujar Nathan. Kedua bocil itu menatapnya penuh ragu. "Hai," sapa Anggis kepada dua bocil itu. "Ragu? Yang Tegar yang mana nih?" "Kalau Giva." Lalu mensejajarkan diri, berjongkok di hadapan dua bocil itu. "Aku Giva, Kak. Ini Bang Tegar," jawab Giva menunjuk dirinya, lalu beralih ke abangnya. "Tegar. Hampir sama ya, wajahnya juga ganteng-ganteng. Susah dibedain mana yang Giva sama Tegar," sahut Anggis. Keduanya menyeringai. "Cuma beda setahun kata Mami," dijawab lagi oleh Giva. "Pantesan, besarnya sama." Usai berkenalan, Anggis diajak anak-anak itu ke suatu tempat, meninggalkan obrolan para orang dewasa. Rencananya kapan? Dan Samir membuka percakapan itu lagi. Dia juga ingin melihat lelaki itu bahagia, sama seperti kedua mantannya. Anggista masih minta waktu. "Pak, susah banget buat yakinin dia kalau saya ini serius," jawabnya. Sampai saat ini Anggista memang belum kasih jawaban atas lamaran yang ia ajukan beberapa waktu lalu. Nathan sama sekali tidak menyalahkan gadis itu, mengingat apa yang ia lakukan di masa itu. "Saya juga belum siap secara finansial, Pak. Belum punya rumah sendiri, kasihan kalau diajak kontrak," sambungnya berterus terang. "Pelan-pelan aja, sambil kumpulin modal untuk menikahinya," ujar Nathan lagi. "Bukannya kamu punya rumah peninggalan Tante Ayu sama Om Doni, Mas?" tanya Cantika, melihat peluang itu. "Kenapa nggak dijual aja, terus buat usaha di sini? Kamu kan pinter buat video-video kreator gitu,
Ya bisa ditekunilah itu. Siapa tahu ramakan kontennya. Imbu Cantika dibenarkan oleh yang lain. Pun dengan Nathan juga sempat punya pikiran itu. Sekarang kamu kerjanya udah gak full time. Sabtu Minggu kan libur. Mas, timpal Andira tahu betul kegiatan Nathan di toko milik suaminya. Itu bisa kamu gunakan untuk memulainya dulu. Nathan membenarkan ucapan mantan-mantan istrinya itu. Bahkan semuanya sudah terancang di benaknya. Hanya saja apa yang diucap tak semudah kenyataannya. Menjual rumah di kampung itu butuh waktu yang tidak sebentar. Apalagi tipe bangunan milik kedua orang tuanya itu tergolong model lama yang jarang diminati oleh orang-orang di zaman sekarang. Akan sulit, tentunya, dan butuh kesabaran ekstra. Sedangkan ia ingin secepatnya mewujudkan impiannya itu. Menikahi Anggista dan mengajaknya tinggal di rumah baru. Gini aja, dan Samir membetulkan posisi duduknya. Wajah lelaki itu terlihat serius, sedikit membuat hatinya berdebar-debar. Saya akan kasih pinjaman modal buat kamu untuk beli perlengkapan pembuatan video itu. Kamu bisa membayarnya dengan mencicil. Itu pun kalau udah ada hasil dari YouTube kamu itu. Kini semua mata beralih memandanginya. Bukan cuma Nathan yang terkejut. Anak dan istrinya juga sama. Saya ingin kalian sukses sama-sama. Jadi keluarga yang utuh yang saling membantu, merawat dan menjaga anak-anak sama-sama. Tambah Samir. Nathan sampai kehilangan kata-kata. Akan membalasnya apa? Kamu sebutkan saja berapa modal untuk membeli kamera dan laptopnya. Tawar Samir. Nathan masih sungkan menerimanya. Enggak usah, Pak. Tolaknya tak enak hati. Saya enggak mau merepotkan Anda, Pak Samir. Saya enggak merasa direpotkan kok. Dan ya anggap saja gini. Sekarang saya yang menolong kamu. Kita nggak pernah tahu kan suatu saat nanti saya juga bakal membutuhkan pertolongan kamu. Anggap saja ini investasi kebaikan saya. Ujar lelaki itu. Nathan belum bisa menerimanya. Iya, Mas. Kamu terima aja. Aku doain semua berjalan lancar. Timpal Cantika bangga kepada suaminya. Iya, Mas. Kamu terima aja. Lagian kasihan Anggista terlalu lama nunggunya. Antara yang ada diambil orang loh. Tambah Andira. Nathan tak bisa lagi berucap di depan mereka selain kata makasih. Malam semakin mencekam. Udara dinginnya menyapu pori-pori di sekujur tubuh. Di luar sana, semua basah akibat guyuran air hujan. Sepasang suami istri baru saja melakukan aktivitas di ranjang mereka. Andira terduduk, menyender dinding ranjang. Dengan tangan bersedekap di perut. 1 tahun sudah ia dan suami menikah. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda ia benih itu tumbuh di rahimnya. Berbagai upaya sudah dilakukan. Ikut program hamil pun sudah. Mengkonsumsi makanan penyubur kandungan juga hampir tiap hari. Ia merasa di titik terendahnya kali ini. Tengah kecewakan suaminya berulang kali. Sayang, panggil Fajri mendekapnya. Kenapa lagi? Masih kurang belayannya tadi? Goda lelaki itu berharap istrinya terhibur. Aku capek, Yang. Aku belum bisa kasih kamu keturunan sampai saat ini. Sahutnya, sedih. Sudah ya, nggak usah bahas itu lagi. Aku nggak mau kamu sedih lagi. Anak itu titipan, Yang. Kalau Allah belum kasih, ya anggap aja kita masih disuruh pacaran dulu sama Allah. Iya kan, Yang? Selain dekapan hangat, Fajri juga memberikan kecupan hangat di pucuk kepala istrinya. Aku punya cara biar kamu bisa punya anak. Ucap Andira, menarik diri. Sedikit menjauhi suaminya. Aku yakin cara ini akan berhasil. Ya udah, kasih tahu aku caranya apa.